macam-macam, ada merah, ada hijau gitu ya. Ada yang gelap, ada yang hitam. Nah, terus mereka itu semua duduk di satu meja bundar dan yang paling depan itu kepala kepala setannya. Kemudian kepala setan ini ngomong sama anak buahnya ya, teman-teman. Kepala setan ini ngomong, teman-teman, ternyata selama ini kita tuh udah bersusah-susah ya, menjegal, merampok, mencuri gitu kan. Dari berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan kirim lewat pelayanan malaikat untuk anak-anaknya gitu ya. Kita kasih mereka masalah, kita kasih mereka penderitaan gitu ya. Kita tahan jawaban doa. Ternyata selama ini kita tuh udah bersusah-susah, ternyata kelihatannya hasilnya nggak terlalu baik. Dia ngomong gitu ya, kepalanya. Terus udah gitu anak buahnya nanya, kenapa nggak terlalu baik gitu kan. Terus si bos setan ini kepalanya ngomong, karena ternyata yang berhasil kita tuai, dari hasil kita ngerampok berkat mereka, mencuri gitu ya, dari hasil kita kasih kegagalan, kita kasih semua masalah gitu ya, perpanjangan, penundaan, berkat segala, mereka tuh kuat-kuat ya, kepala setan ini mengakui gitu ya. Disimpulkan mereka itu kuat-kuat gitu, menahan penderitaan mereka, pikul salib, sangkal diri, mereka kuat loh. Malahan ada yang sampai kanker stadium 4, masih bisa khotbah, kesaksian. Mati juga, nggak dapat kesembuhan, tapi mati di dalam iman. Bisa memenangkan pertandingan tuh, sampai garis yang terakhir gitu ya. Dengan kemenangan gilang gemilang. Jadi kayaknya ini kita harus berubah nih, strateginya kita harus rubah. Nah, anak buahnya nanya ya, teman-teman. Jadi gimana bos sekarang strateginya? Nah, ini si kepala setan nih dia ngomong, sekarang gini aja, kita jangan terlalu banyak bergerak, ya. Tapi kita akan menghasilkan panen terbesar di akhir zaman. Jangan terlalu banyak bergerak. Jadi kalau ada kiriman berkat, jangan dicuri, jangan dirampok, biarin aja. Umat Tuhan itu terima sebanyak-banyaknya berkat dari Tuhan gitu ya. Kalau mereka ada masalah, jangan kita tambah-tambahin. Kalau mereka harus dapat jawaban doa, biarin aja secepatnya dapat. Terus si kepala setan ngomong, saya yakin percaya ya, waktu anak-anak Tuhan begitu berlimpah-limpah di dalam sukacita, di dalam berkat-berkat, di dalam kebaikan-kebaikan hidup, saya percaya di situ kita bisa menuai jiwa mereka terbesar dan terakhir, karena ini sudah akhir dari akhir zaman gitu ya. Saya percaya, kata kepala setan ya, mereka akan lebih banyak ada di mall, mereka akan lebih banyak sosialita, mereka akan kembali kepada manusia lama, mereka akan berfoya-foya, menikmati kedagingan sepuas-puasnya, karena mereka banyak duit, mereka bahagia hidupnya, mereka tidak akan lagi cari Tuhan, mereka akan jauh dari hadirat Tuhan. Itu ya strategi terbaik, kata kepala setan ya. Nah, udah selesai tuh filmnya. Aduh, saya ngeri ya. Saya cukup ngeri. Nah, kemudian saya cepet-cepet lah karena udah harus pergi ke gereja. Nah, setelah pujian penyembahan, kemudian firman, biasa ya, kadang-kadang Tuhan datang, kadang-kadang enggak. Lagi itu Tuhan datang gitu ya, kayak bikin acara lagi sendiri sama saya. Jadi firmannya apa? Saya bisa dengar juga, saya ngerti apa, tapi Tuhan waktu itu ngomong sama saya ya, dia tuh ngomong gini, Susan, kamu udah denger ya itu YouTube. Tapi Tuhan nggak ngomong ya, sekali lagi ya teman-teman, Tuhan nggak confirm bahwa itu pasti akan kejadian, enggak. Cuman Tuhan ngomong gini, Susan, kamu udah lihat itu? Iya Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, memang kata Tuhan ya, pemulihan segala sesuatu itu pasti terjadi. Ya, Tuhan ngomong gitu. Terus Tuhan ngomong gini, kan memang ada firman-Nya ya, Susan, dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 ya. Teman-teman kalau mau dibuka boleh ya, Kisah Rasul 3 ayat 20. Singkat aja ya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Saya bacain ya, teman-teman ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi
Jadi di dalam firman ini jelas ya teman-teman, dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya apa teman-teman? Sebelum Tuhan Yesus datang, kita mengalami rapture, kita dijemput sama Tuhan di awan-awan yang permai ya. Diawali dulu dengan apa? Pemulihan segala sesuatu. Ya teman-teman, seperti yang terakhir juga waktu saya ikut Zoom ini, Cilingling juga sampaikan tentang tahun pemulihan ya, tahun 2026 ya teman-teman. Saya juga nggak janjian sama Cilingling, puji Tuhan, saya juga menyampaikan hal yang sama ya teman-teman ya, pemulihan segala sesuatu. Tapi bukan pemulihan segala sesuatu, saya hanya dapat waktu itu tahun pemulihan. Ternyata waktu hari Minggu Tuhan ngomong pemulihan segala sesuatu. Jadi saya, wah betapa besarnya Tuhan gitu kan ya. Pemulihan aja kayaknya udah wow. Apalagi kalau pemulihan segala sesuatu. Terus Tuhan ngomong gini, Susan kamu inget gak waktu tahun 2022 akhir? Waktu itu kamu disuruh bawa firman di Pekamaria juga di Secret Prayer. Terus kamu minta kan, Tuhan saya harus ngomong apa nih yang fresh from the oven gitu ya, yang nggak, bukan ikut-ikutan lah ya, bukan ikut-ikutan kata orang, tapi apa nih yang Tuhan mau sampaikan fresh from the oven dari hati Tuhan saat ini, apa nih yang harus saya sampaikan gitu kan ya untuk umat. Terus Tuhan lagi itu Roh Kudus bimbing saya, suruh buka kisah tentang Mephiboset Daud. Tuhan ngomong, kamu inget gak waktu itu Susan? Kan kamu khotbahnya juga kamu rekam. Terus saya ngomong, iya inget Tuhan. Nah Tuhan ngomong, sebenarnya semenjak kisah itu dibuka, sebenarnya 2022 akhir itu udah masuk eranya pemulihan segala sesuatu. Tuhan ngomong, udah masuk. Tapi kelihatannya seolah-olah seperti berjalan sangat lambat. Seperti hujan rintik-rintik, Tuhan ngomong gitu ya. Memang itu kenapa hujan rintik-rintik? Karena nggak mungkin dibuat seperti sihir gitu kan, nggak mungkin kata Tuhan. Jadi seperti keadaannya tidak ada yang berubah, tapi Tuhan ngomong itu udah masuk era pemulihan segala sesuatu ya. Karena Tuhan ngomong 2022 akhir itu memang COVID sudah berakhir ya teman-teman. Nah terus sudah gitu Tuhan ngomong sama saya, kamu gimana tentang Mephiboset? Kamu yakin nggak bahwa itu benar gitu ya? Terus saya ngomong, saya yakin lah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mengupas satu kisah dalam firman Tuhan harus dibuka gitu ya. Harus dibuka, dikupas tuntas. Saya percaya saat itu juga kisah itu menjadi hidup ya. Bahkan kita tuh harus yakin teman-teman. Makanya kenapa kita harus baca firman tiap hari ya teman-teman. Karena apa? Setiap kisah yang ada di firman Tuhan, itu sebenarnya hidup loh teman-teman ya. Itu sebenarnya bernyawa. Tergantung iman kita menerimanya seperti apa. Contoh seperti kisah pelipat gandaan 2 ekor ikan 5 ketul roti. Kalau kita nganggap itu sebagai, oh itu mah kisah udah lama ya. Kisah hanya di zaman Tuhan Yesus. Betul itu akan terjadi. Kehidupan kita tidak akan pernah mengalami pelipat gandaan seperti 2 ekor ikan 5 ketul roti. Tapi kalau kita menganggap kisah itu hidup, sampai hari ini kisah itu nyata, percayalah. Ada momen-momen tertentu yang Tuhan hidupkan lagi kisah 5 ekor ikan 2 ketul roti sehingga kita juga menikmatinya. Nah, kisah Mephiboset ini Tuhan ngomong hidup ya. Jadi itu yang akan kita nikmati. Saya kupas sedikit ya tentang Mephiboset ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang belum pernah dengar ya. Mephiboset secara singkat ya supaya cepat. Mephiboset itu adalah keturunan Raja Saul. Dia cucunya Raja Saul, dia anaknya Yonatan ya. Jadi waktu Raja Saul dan seluruh keturunannya kalah perang melawan tentara Filistin ya teman-teman, mereka semua dibunuh. Habis semua keturunan Saul. Hanya ada satu keturunan Saul cucunya yang masih hidup. Dibawa kabur sama inang pengasuhnya namanya Siba. Kemudian karena saking cepatnya dibawa lari, dan saya percaya lari bukan cuma dia, pasti banyak yang lari ya, dan pasti sambil bawa barang juga. Nah, waktu dibawa lari, terjatuhlah Mephiboset. Dan saya yakin percaya waktu jatuh bukan sekedar jatuh, karena dia mengalami cacat permanen sampai dia tua. Cacat lumpuh permanen. Jadi saya yakin percaya waktu itu kalau saya mengimajinasikan gitu ya, dibikin film, saya suka bikin film teman-teman kalau dengar firman Tuhan. Tentang kisah-kisah yang Tuhan bukain tuh saya berusaha untuk mengimajinasikannya gitu ya. Seperti ada filmnya gitu teman-teman, biar seru, biar lebih ngerti, lebih nangkep apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya yakin terinjak-injak teman-teman ya. Jadi waktu jatuh saya yakin Mephiboset ini terinjak-injak dan
sehingga mengalami cacat permanen sampai masa tuanya nggak bisa sembuh lagi. Kan kalau cuma sekedar jatuh ya mungkin terpelecok gitu kan. Nah udah. Semenjak hari dia kabur, sampai dia bertemu dengan Daud, itu sebelum dia bertemu Daud, tapi sampai harinya bertemu Daud ya, dia hidup dalam ketakutan. Dia hidup dalam kekhawatiran. Dia hidup dalam keparnoan lah intinya ya teman-teman ya, dalam kegelisahan yang luar biasa ya. Mungkin dia lagi makan pun nggak tenang. Dia lagi tidur pun nggak bisa tidur. Karena dia pikir sekarang yang menjabat raja, jadi raja adalah musuh dari Raja Saul, Raja Daud ya. Walaupun Raja Daud tidak menganggap Saul sebagai musuhnya, tapi Saul menganggap Daud sebagai musuhnya ya. Dan Mephiboset tahu bahwa Saul itu dikasih tahu ya oleh inang pengasuhnya, banyak cerita lah bahwa ini tuh yang sekarang memerintah tuh musuhnya kakekmu gitu. Tapi sahabatnya ayahmu. Jadi dia hidup dalam kegundahan yang luar biasa ya, dan saya yakin percaya dia akan jadi seorang yang sangat tidak percaya diri, sangat rendah diri ya. Tidur tidak nyenyak, hidup dalam stres, depresi, kebingungan gitu ya. Intinya madesu ya teman-teman ya, masa depan suram. Sampai pada waktu yang Tuhan tetapkan menjadi kairos yang besar dan luar biasa untuk si Mephiboset ini, di mana waktu itu diceritakan Raja Daud itu ngobrol, nanya nih sama pegawainya, masih adakah keturunan dari Raja Saul yang masih hidup sampai hari ini? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya, gitu ya. Nah, akhirnya dibuka cerita, masih ada gitu ya, infonya namanya Mephiboset. Inang pengasuhnya Siba bawa kemari, kata Raja Daud. Akhirnya berjumpa, waktu berjumpa, dipulihkanlah segala sesuatunya untuk Mephiboset hari itu ya. Pertama, warisan apa yang menjadi kepunyaan dari Raja Saul, juga Yonatan ayahnya itu semua dikembalikan ya. Raja Daud ngomong kembaliin semua yang menjadi milik pusaka dari Mephiboset ini yang harus dia dapat dari Raja Saul juga Yonatan. Kemudian selain pengembalian dia juga ngomong, aku akan menunjukkan kasih sayangku kepadamu. Karena itu kamu mendapat perkenanan untuk sepanjang umur hidupmu, Mephiboset akan makan sehidangan, akan semeja hidangan dengan aku ya. Jadi dia mendapatkan sesuatu keistimewaan yang luar biasa, dan saya yakin percaya ini bukan rancangan Daud ya. Saya yakin percaya ini rancangan Bapa Surgawi yang luar biasa gitu ya untuk Mephiboset ya, karena Tuhan melihat kepada Yonatan ya, karena Yonatan itu bersahabat dan dia sangat mengasihi Daud, makanya keturunannya juga mendapat kebaikan karena bapaknya baik teman-teman ya. Nah, singkat cerita, Mephiboset ini mengalami pemulihan segala sesuatu teman-teman. Inilah contoh dari pemulihan segala sesuatu teman-teman ya. Kenapa? Dari seorang yang rendah diri, begitu dipulihkan semuanya, bisa makan semeja hidangan dengan Daud, otomatis dia menjadi orang percaya diri. Dia jadi orang percaya diri, otomatis dia jadi orang yang bersuka cita. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira, hati yang bersuka cita adalah obat yang manjur. Ya, karena dia bersuka cita, otomatis dia kesehatannya dipulihkan. Karena kesehatannya dipulihkan, otomatis dia lebih banyak mengucap syukur. Karena dia banyak mengucap syukur, otomatis dia banyak mendapatkan ide-ide dari Tuhan ya, banyak dapat ilham, banyak dapat segala hikmat dari Roh Kudus. Jadi saya percaya apa yang diberikan, apa yang dikembalikan menjadi miliknya, yang adalah milik kakeknya dan ayahnya, saya percaya saat itu mengalami pelipat gandaan ya. Nah, karena perubahan segala sesuatu itu terjadi ya. Jadi saat pemulihan segala sesuatu terjadi, yang pasti akan terjadi adalah pembalikan keadaan, teman-teman ya. Sama seperti apa yang Mephiboset alami, pembalikan keadaan ya, internal dan eksternal. Kemudian setelah pembalikan keadaan, di situ juga terjadi pelipat gandaan ya. Pelipat gandaan juga bicara tentang terobosan yang besar ya. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau nih, kita semua mau menikmati pemulihan segala sesuatu, memang pasti terjadi. Tuhan udah ngomong kan, sebelum aku datang pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Ya, dan dikatakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu artinya
aspek jiwani kita, aspek jasmani kita, aspek rohani kita, meliputi seluruh area. Tapi kalau kita mau menikmatinya secara sempurna, ya teman-teman, cuman ada satu kuncinya, teman-teman ya. Boleh dicatat. Kalau ada yang mau catat di HP boleh ya. Karena ini ada beberapa. Tapi saya bagian dulu ini dulu. Yang paling penting adalah lakukan pelayanan Maria ya, teman-teman. Mungkin yang terakhir juga saya pernah ngomong ada 5 hal yang harus dijaga ya, teman-teman ya. Jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, ya. Jaga mesbahmu, jaga apimu, ya. Bicara tentang jaga mesbah dan jaga api itu adalah pelayanan Maria. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Karena apa? Maria itu adalah seorang yang duduk di bawah kaki Yesus. Dia adalah orang yang memandang kemuliaan Tuhan. Dia orang yang mendengar suara Tuhan. Dia orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Dia orang yang terhubung dengan Tuhan. Artinya terhubung ini dalam, teman-teman ya. Kalau saya bongkar ya, kalau saya tanya lagi sama Roh Kudus, tanya lagi ya, dalam artinya. Sama seperti seorang mama yang melahirkan seorang anak, dia pasti punya hubungan batin yang kuat sama anaknya ya. Biasanya anaknya mau sakit atau anaknya terjadi suatu, seorang ibu pasti biasanya ya, kalau hubungan batinnya betul-betul kuat, itu biasanya tahu. Atau kalau anaknya lagi sakit, dia nggak tahu pun, dia pun merasa sakit. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya anaknya mungkin karena jauh ya, dia nggak tahu. Tapi dia seperti nggak enak hati gitu. Makanya biasanya banyak berdoa tuh, mama-mama ya, ibu-ibu untuk anak-anaknya banyak berdoa. Bicara tentang hubungan batin yang kuat. Nah, saya mendapatkan hubungan Maria dengan Tuhan ini bukan sekedar hubungan antara umat dan Tuhan. Bukan. Tetapi bicara tentang kedalaman hubungan, ya, terhubung, ada kontak batin yang kuat dengan Tuhan. Makanya waktu Lazarus saudara Maria meninggal, Marta tersungkur, Maria tersungkur, tapi waktu Marta tersungkur dan berkata-kata yang sama, Tuhan jika engkau ada waktu itu saudaraku tidak akan mati, Tuhan cuek-cuek aja ya teman-teman. Tapi waktu Maria melakukan hal yang sama, padahal itu sebenarnya bukan yang pertama kan Marta ya, yang lari-lari gitu kan ketemu Tuhan cepet-cepet. Maria kan terkesan lambat gitu ya, perlahan tapi pasti gitu kan. Tapi terlambat kan ketemu Tuhannya kan. Seolah-olah seperti Tuhan gitu malahan yang mengunjungi dia gitu kan. Kemudian waktu dia tersungkur, dia ngomong hal yang sama, Tuhan jikalau engkau ada waktu itu saudaraku pasti tidak akan mati. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus menangis ya teman-teman, mas gula hatinya. Dan setelah itu bersegera Tuhan Yesus langsung berlari berkata bahwa di mana engkau kuburkan Lazarus ya. Dan kemudian terjadi suatu mujizat yang dahsyat. Bukan hanya mujizat kesembuhan, kalau waktu itu Tuhan Yesus ada berarti cuman ada mujizat kesembuhan ya teman-teman ya. Dan itu udah nggak terlalu populer lah ya di sana karena kesembuhan tuh udah banyak ya teman-teman. Tapi kebangkitan itu belum pernah terjadi saat itu tuh ya. Waktu Lazarus bangkit itu pertama kalinya Tuhan Yesus melakukan mujizat kebangkitan, membangkitkan orang mati yang notabene-nya sudah 4 hari terkubur ya. 4 hari itu orang Israel itu percaya teman-teman rohnya itu udah nggak ada di sana ya. Dan sel-sel semuanya udah mati dan sudah keluar, ulat-ulat belatung udah keluar ya teman-teman. Jadi sudah divonis mati permanen, nggak bisa lagi divonis mati suri. Udah nggak ada lagi bahan yang untuk bisa dihidupin teman-teman ya. Jadi itu mujizat terbesar. Kenapa Tuhan lakukan mujizat terbesar? Hanya karena seorang Maria tersungkur. Hanya karena seorang Maria mengatakan hal-hal yang ternyata sama juga tuh. Marta juga berkata hal-hal yang sama. Tapi kenapa Tuhan langsung take action? Itu karena dia terhubung kuat. Dia punya hubungan batin yang, ikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Itu yang harus kita cari ya teman-teman. Kenapa kita harus lakukan pelayanan Maria terlebih dahulu? Kenapa kita harus jaga mesbah, jaga api? Waktu kita terhubung sama Tuhan. Waktu kita mencari perkenanan Tuhan. Waktu kita selalu mau untuk menyenangkan hatinya. Kita nggak perlu susah-susah berdoa, teman-teman. Masuk aja doanya doa dalam keintiman. Bukan doa permohonan. Bukan doa syafaat, masuk dalam doa keintiman. Hari-hari ini sejak awal tahun Tuhan bawa saya masuk dalam doa keintiman. Doa keintiman itu seperti apa?
Doa berkasih-kasihan sama Tuhan, ya teman-teman ya. Jangan minta apa-apa. Katakan, Tuhan betapa aku mengasihimu. Betapa aku nggak bisa hidup Tuhan kalau Engkau tidak menyertai aku. Betapa aku ini bukan siapa-siapa kalau Engkau tidak menyertaiku. Dan jika Engkau tidak ada di pihakku Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa aku membutuhkan Engkau. Betapa aku merindukan Engkau. Itu doa keintiman ya teman-teman. Bahwa aku masuk, tenggelamkan aku dalam hadirat-Mu lebih lagi sampai aku ditenggelamkan seluruhnya. Dan biarkan aku terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Engkau di dalamku dengan seluruh kepenuhan-Mu. Biarkan aku memiliki hati-Mu. Biarkan aku memiliki pikiran-Mu. Bukankah aku putra kesayangan-Mu? Bukankah aku ini memiliki DNA-Mu Tuhan. Ambil semua yang jahat, ambil semua yang kotor dari hidupku Tuhan. Aku mau melepaskan semua yang jahat. Aku mau melepaskan semua yang tidak layak. Ambil Tuhan, buang jauh-jauh sampai ke tubir laut. Supaya aku selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Perkataan-perkataan yang kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Itu doa keintiman. Kemarin juga saya sebelum tugas worship leader, kemarin juga Tuhan ngomong doa. Saya nanya Tuhan doa apa? Karena doa banyak macamnya, doa syafaat, doa permohonan, doa keintiman. Tuhan ngomong, Susan nggak usah doa permohonan, doa keintiman. Ya udah, saya masuk aja doa keintiman. Kurang lebih 1 jam, baru setelah itu saya tugas worship leader gitu ya teman-teman. Di situ saya dapat lagi dicas lagi kekuatan dari Tuhan ya. Saya dapat lagi banyak hikmat untuk waktu saya membawa pujian penyembahan kepada Tuhan itu Tuhan disenangkan ya. Jadi pastikan kita melakukan pelayanan Maria. Bukan berarti pelayanan Marta itu tidak diperlukan. Pelayanan Marta itu sangat diperlukan. Firman Tuhan juga berkata ladang sudah menguning ya teman-teman ya. Tuayan banyak tapi penuainya sedikit. Ya, pelayanan Marta juga sangat dibutuhkan. Tapi pastikan bahwa sebelum masuk dalam pelayanan Marta, pelayanan Maria dulu harus diutamakan, dinomor satukan. Supaya waktu kita melakukan pelayanan Marta, ya teman-teman ya, pelayanan Marta kita berdampak ya. Tuhan menyertai pelayanan Marta kita dengan otoritasnya ya, dengan kuasanya, dengan kemuliaannya, dengan tanda-tanda yang heran. Ya, seperti Cilingling ya, teman-teman tahu ya, di usianya yang sudah tidak muda lagi, tapi kita bisa lihat ya betapa dia berkobar-kobar ya teman-teman ya. Itu ciri-ciri orang yang selalu dilawat oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang melakukan pelayanan Maria dulu. Kalau enggak dia enggak akan kuat teman-teman ya. Dia begitu kuat loh. Ya, kalau kita lihat Cilingling tuh kuat banget ya. Dia sehat, dia kuat, dan dia selalu membara-bara. Itu yang harus kita kejar. Karena di atas waktu kita melakukan pelayanan Maria, itu kita bangun mesbah ya. Kita bangun api. Saat kita bangun mesbah, saat kita bangun api, pastikan di atas mesbah dan api itu ada ketaatan, ada kesetiaan, teman-teman ya. Karena tanpa ketaatan, kesetiaan, ujungnya hanya nol besar. Saya mau cerita sedikit kisah yang cukup ngeri nih, cukup ngeri ya teman-teman. Singkat, karena fokusnya bukan itu. Saya juga baru dapat pewahyuannya baru banget. Waktu saya doa mau nyampein firman sore malam hari ini, saya nanya Tuhan apa yang perlu ditambahin, saya dapat. Bicara tentang Abraham sama bicara tentang Daud. Itu 2 orang yang luar biasa ya. Ini bibit unggul nih, bibit unggul dalam sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nih bibit unggul ya teman-teman, dua-duanya ya, setuju. Abraham dan Daud. Tapi teman-teman tahu ya, keturunan ketiga dari Abraham sama keturunan ketiga dari Raja Daud itu beda jauh. Keturunan ketiga dari Raja Daud, kerajaannya dipisah sama Tuhan, ya. Tapi keturunan ketiga dari Abraham siapa teman-teman? Yakub, ya. Yakub itu malahan 12 suku Israel itu muncul dari Yakub loh. Ya. Jadi sesuatu yang besar. Jadi mengerikan. Waktu kita bangun mesbah, waktu kita bangun api, tidak ada ketaatan, tidak ada kesetiaan. Itu sama seperti keturunan ketiganya Raja Daud. Ya, Raja Daudnya sih oke. Abrahamnya oke. Ya, tapi waktu turun ke generasi kedua, apa yang dilakukan? Ishak tetap membangun mesbah. Dia menghargai orang tuanya.
Dia taat sama bapaknya. Sampai waktu mau dibunuh, dikatakan dalam Alkitab, dia tidak memberontak. Dia tidak marah. Dia rela. Karena dia mewarisi iman dari Abraham. Dia selalu mendengar apa yang dikatakan ayahnya dan dia selalu taat. Dan dia sampai akhirnya setia. Kenapa setia? Istrinya cuma satu, teman-teman. Ya, cuma Ribka kan? Bicara keturunan dari Raja Daud. Salomo. Sama-sama nih, nggak usah ngareye. Sorry, saya jadi ngomong bahasa Sunda. Maksud ngareye tuh tidak memulai dari nol, ya. Karena Abrahamnya udah kaya. Raja Daudnya udah kaya. Jadi Ishak sama Salomo ini tidak mulai lagi dari nol. Ya. Kalau Raja Daud kan, waduh, kayaknya setengah hidup setengah mati dulu gitu kan. Abraham juga kan harus pergi dari kampung halamannya. Pergi kemana Tuhan nggak tahu. Pokoknya kata Tuhan ikutin aja. Aku kasarnya Tuhan ngomong, aku ngomong kanan-kanan, aku ngomong kiri-kiri gitu kan. Tapi keturunan kedua udah enak. Tapi percaya ya, keturunan kedua ini dua-duanya jauh lebih kaya loh. Double porsi, triple porsi dari bapaknya. Ishak double porsi, triple porsi dari Abraham. Salomo double porsi, triple porsi dari Raja Daud. Supaya singkat, gak usah dibaca, tapi percayalah ada teman-teman ya. Di Kejadian 26 ayat 12-13 dikatakan. Demikianlah Ishak menabur, dan pada tahun yang sama ia menuai, kemudian ia menuai hasilnya 100 kali lipat ganda. Ya, karena Ishak amat diberkati Tuhan, sehingga Ishak menjadi kaya. Jadi pertama kaya dulu kan. Kian lama kian kaya. Yang ketiga, menjadi amat sangat kaya. Artinya apa teman-teman? Triple porsi. Dari apa yang Abraham turunkan, bisa berlipat ganda menjadi amat sangat kaya. Ya, tapi Salomo sama, dia juga sama. Dia juga mewarisi kekayaan dari ayahnya dan dia tidak mengalami masa peperangan, ya. Tapi karena tidak ada kesetiaan, tidak ada ketaatan, ya. Betul bangun mezbah, tapi akhirnya mezbah apa? Mezbah penyembahan berhala. Tidak ada kesetiaan, istrinya banyak, gundiknya banyak, yang akhirnya menyeret hatinya kepada banyak ilah asing. Akhirnya apa, teman-teman? Tuhan masih bermurah hati, ya. Penghukumannya bukan di Salomo, tapi di anaknya, ya. Di cucunya Raja Daud, pemisahan kerajaan, ya. Tapi Abraham, Ishak, Yakub, walaupun ceritanya cukup tragis ya, Yakub nipu bapaknya, nipu kakaknya, terakhir nipu pamannya juga, walaupun dia sempat saling nipu lah ya. Laban nipu dia, dia nipu Laban gitu kan. Tapi akhirnya melahirkan 12 keturunan Israel. Ya, teman-teman ya. Jadi ngeri. Pelayanan Maria. Mesbah, bangun mesbah. Bangun api. Di atas tidak ada ketaatan, di atas tidak ada kesetiaan. Nol besar. Oke ya. Kemudian balik lagi ke laptop. Tuhan ngomongnya gini. Katakan kepada umatku warning gitu ya. Karena ternyata gini teman-teman. Ini kan video yang saya nonton nih. Yang tentang Dewan Permusyawaratan Setan-Setan ya. Ini kan saya nggak tahu nih. Tuhan kan nggak ngomong ya akan terjadi atau tidak. Tapi cuman Tuhan ngomong warning. Karena apa? Saya nangkapnya gini ya teman-teman. Kalau ternyata benar. Ya. Kalau ternyata benar. Mereka itu akan lebih banyak berdiam diri. Ya. Supaya ternyata dengan berdiam diri ini. Kita ini yang biasanya kuat pikul salib, kuat menderita, kuat sakit, kuat miskin gitu kan. Begitu dikasih kelimpahan keberkatan yang luar biasa bener. Ya, tiap harinya di mall gitu kan. Tiap hari makan enak, tiap hari belanja gitu kan. Tas merek-merek semua, sepatu merek-merek semua. Akhirnya Zoom demi Zoom dilewat, ya, pembacaan firman Tuhan demi pembacaan firman Tuhan dilewat gitu kan. Ujungnya kemana teman-teman gitu kan. Karena ternyata memang Tuhan ngomong hal yang sama, pemulihan segala sesuatu pasti terjadi, teman-teman. Ya, jadi tolong warning, ya. Balik lagi warning apa yang harus dilakukan yaitu tadi, cuma satu, pelayanan Maria, teman-teman ya. Pastikan setiap hari jangan lalui satu hari. Satu harimu jangan pernah lalui tanpa kita dicas dalam pelayanan Maria dan pastikan di atas mezbah itu kita bangun mezbah, bangun api itu ada ketaatan dan kesetiaan. Kemudian supaya ketika memang ternyata itu kejadiannya, teman-teman ya, ternyata setan-setan nggak terlalu banyak take action gitu ya.
Mereka cuma wait and see, tiba-tiba tarik binasa gitu kan, cemplungin ke neraka, tarik binasa, penuaian terbesar gitu ya. Kerajaan surga juga penuaian terbesar, kerajaan neraka juga ternyata penuaian terbesar gitu kan, seperti yang mereka betul-betul inginkan gitu kan. Kuncinya ada dua, teman-teman ya. Rapatkan barisan ya. Bicara tentang rapatkan barisan itu artinya kita itu harus masuk dalam komunitas orang percaya. Harus punya, teman-teman, ya. Harus masuk Komsel. Masuk Zoom dengan setia seperti ini ya, Zoom-nya Grace Ministry, Zoom-nya Cilingling. Jangan pernah keluar, teman-teman. Jangan pernah jadi seekor domba yang suka menyendiri. Pastikan dirimu selalu ada di dalam kawanan domba, bukan di dalam kawanan kambing, ya, teman-teman. Pastikan kita ada di dalam kawanan domba karena kita domba. Ya, teman-teman ya. Jangan pernah keluar dari Komsel. Jangan pernah keluar dari komunitasmu. Ya, seberat apapun gesekannya di situ, dari gesekan demi gesekan itu akan muncul emas yang murni, teman-teman. Ya, kenapa manusia harus menajamkan sesamanya? Besi harus menajamkan besi karena di tengah-tengah gesekan di antara komunitas pekal Komsel kita akan dimunculkan emas-emasnya Tuhan, emas yang murni ya. Saat emas yang murni muncul dari hidup kita, percaya, nggak usah minta apa-apa ya, Tuhan sendiri yang akan sediakan, malah lebih daripada yang kita butuhkan. Itu ya teman-teman, rapatkan barisan. Kemudian yang kedua adalah jadi saluran berkat, teman-teman ya. Jangan cuman jadi penikmat berkat. Ya, pastikan nanti kalau memang pemulihan segala sesuatu udah kita nikmati, jangan nanti, sejak sekarang ya. Pastikan kita jadi saluran berkat ya. Ingat waktu itu Cilingling pernah kesaksian tentang Imelda. Ya, dia itu selalu rajin menabur. Nggak punya duit juga, 20.000 juga nggak malu. Pokoknya mah apa aja lah yang bisa dikasih buat Tuhan, kasih gitu kan. Akhirnya dia menuai luar biasa ya. Itu memang hukum ya. Bukan hukum Alkitab, bukan teman-teman. Orang dunia juga tahu kok ya. Petani aja yang nggak kenal kebenaran, yang nggak kenal Tuhan Yesus tahu ya. Waktu mereka nabur benih padi, pasti nuainya padi ya. Naburnya 1 kilo, nuainya bisa 10 kilo. Nggak mungkin yang kita tabur sama yang dituai sama, nggak mungkin. Kalau gitu nggak mungkin ada petani ya. Pasti hasilnya lebih banyak kan daripada apa yang ditabur itu ya. Jadi saluran berkat jangan cuma jadi penikmat berkat. Penikmat berkat bicara tentang hati yang egois ya. Hati yang penuh dengan keserakahan. Semua penyakit hati itu ada tuh di penikmat berkat. Nggak salah, karena memang Tuhan izinin kita yang akan menikmatinya, siapa lagi? Kita kan ahli waris ya teman-teman ya. Nggak mungkin lah Tuhan mewarisi segala sesuatu yang nikmat-nikmat untuk anak tetangga. Kita kan anaknya, kita kan anak-anak kandungnya, anak-anak sayangannya ya. Jadi pasti kita menikmati. Tapi jangan biarkan segala sesuatunya kita nikmati dengan berlebihan. Itu ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah minta iman Abraham. Ini yang terakhir saya dapat, minta iman Abraham. Saya nggak nyangka waktu saya dengar ini ternyata, pengkhotbahnya ngomong hal yang sama juga. Saya kaget gitu, kok bisa langsung confirm gitu. Makanya saya langsung nyampein. Saya pikir saya doang nih yang disuruh sama Tuhan. Tuhan ngomong, Susan hari-hari doa ya minta iman Abraham. Ya, itu ya teman-teman ya, minta iman Abraham. Kenapa? Iman Abraham ini luar biasa loh teman-teman ya. Iman Abraham ini percaya 100% gitu kan. Walaupun belum melihat. Waktu anaknya mau dibunuh aja, waktu anaknya mau dipersembahkan aja, Ishak gitu kan, waktu bujangnya, 2 orang bujang nanya, Tuhan kapan engkau kembali gitu kan. Abraham ngomong kan, kamu tunggu aja di sini. Nanti setelah kami mempersembahkan korban, kami akan kembali ke sini. Jadi perkataannya iman. Ya, sebenarnya nggak nyambung kan, orang Tuhan minta anaknya. Harusnya kan dia ngomong nanti kepada bujang, nanti aku kembali. Dia enggak loh. Dia perkataan iman. Makanya saya ngomong kan kemarin juga, saya infoin sama teman-teman, pesan Tuhan apa? Jaga mulut. Karena apa yang kita omongin pasti itu yang akan terjadi. Pasti. Karena saya selalu mengalami hal itu ya. Apalagi tahun ini teman-teman ya. Tahun ini itu tahun mulut, tapi mulutmu mematok. Ya. Mematok itu artinya mendapatkan. Jadi mulutmu ngomong dan mendapatkan. Area itu akan kamu dapatkan. Mulut ngomong, bicara tentang mulut dan patok. Tahun ini mulut dan patok. Kalau tahun lalu tidak bicara mulut dan patok.
Ya, jadi tahun ini apa yang kamu omong, kita pasti akan menikmatinya. Minta iman Abraham. Ya, teman-teman ya. Terus waktu anaknya nanya, Bapak, ini kayu udah ada. Ya, ini api udah ada. Dombanya mana? Terus Tuhan ngomongkan ya, teman-teman ya. Tuhan Allahku yang akan menyediakan dombanya. Ya kan? Nah, padahal waktu itu akhirnya anaknya udah diikat juga. Ya, Ishak udah ditaruh di atas api, ya kan? Di atas kayu. Udah mau ditusuk. Kejadian ya, apa yang diomongin Abraham ya, langsung Tuhan stop gitu kan. Jangan lakukan itu. Don't do that, kata Tuhan ya. Aku udah menyediakan domba ya untuk dipersembahkan. Ternyata benar ada seekor domba jantan yang terikat di semak-semak. Ya, teman-teman. Jadi, kita nggak bisa dikatakan sebagai orang beriman kalau perkataan kita sembarangan. Ya, hati-hati dengan perkataan. Saya kesaksian, ini mah sebenarnya kesaksian yang biasa aja. Tapi saya mau cobain, karena saya biasanya dengar dari teman saya. Saya belum pernah nyobain itu. Jadi saya punya satu pohon bunga Kamboja kuning, teman-teman, di depan rumah. Udah lama banget ya teman-teman nggak pernah berbunga. Padahal yang tetangga saya, sama tetangga saya semua juga garing nggak pernah berbunga. Cuman ada satu di depan rumah saya tuh. Berbunga dia. Bagus banget ya teman-teman ya bunga Kambojanya. Udah gitu saya mau nyobain. Pikir saya, teman saya punya pohon mangga. Dia deklarasi tuh kan. Setiap hari gitu kan. Ayo berbuah. Kamu udah lama nggak berbuah, kamu tuh pohon mangga, kamu tuh harus menghasilkan buah mangga, nggak bisa cuman menghasilkan daun yang lebat gitu kan. Dia ngomong terus dalam nama Tuhan Yesus. Ngomong nggak berapa lama, kira-kira dalam waktu 6 bulan 7 bulan berbuah. Ya, buahnya manis banget, banyak gitu ya, kata teman saya. Saya cobalah ya. Cuman saya nggak punya akses langsung karena Jakarta panas teman-teman. Jadi saya nggak mungkin ngomong di depan pohon. Kebetulan jendela kamar saya lebar banget. Nah ini jendela kamar saya lebar banget. Nah itu di depan tuh pohon bunga Kamboja. Tapi kalau saya inget biasanya sore gitu kan. Soalnya saya kalau pujian penyembahan sore atau subuh gitu ya, saya baru inget. Nah, kalau dibuka kan takut nyamuk. Jadi terbatas nih, terbatas sama jendela yang tertutup. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Saya deklarasi. Nggak berapa lama, cuman mungkin kira-kira cuma 4 hari, 5 hari. Saya ngomong, hei, pohon bunga Kamboja, kamu itu harus berbunga karena kamu namanya juga pohon bunga Kamboja dan kamu tuh warnanya kuning. Kamu harus berbunga kuning dan bunganya itu harus banyak. Saya ngomong gitu kan. Saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada 4 kali, 5 kali. Setelah itu saya lupa teman-teman. Saking saya deklarasi lagi hal-hal yang pikir saya jauh lebih penting buat apa deklarasi itu. Saya cuma mau sekedar pengen coba aja gitu ya. Karena saya nggak pernah deklarasi untuk hal-hal yang di luar kepentingan saya. Kan kalau kayak berbunga kayaknya nggak terlalu penting amat. Pikir saya cuma indah gitu kan. Nggak berapa lama ya. Kira-kira mungkin 2 minggu ya teman-teman. 2-3 minggu deh. Pokoknya nggak sampai berbulan-bulan kayak teman saya. Benar teman-teman ya. Saya kaget banget itu mah. Tiba-tiba saya nggak lihat pentolannya, nggak. Tapi tiba-tiba tuh dia berbunga. Udah jadi gitu, udah berbunga. Dan tiba-tiba bunganya tuh kayak mahkota teman-teman ya. Gede gitu ya. Nyatu gitu ya. Kan bunga Kamboja mah suka gitu ya, nyatu. Aduh keren banget. Jadi saya langsung ngomong, oh Tuhan, bener ya Tuhan kuasa deklarasi itu luar biasa loh. Saya ngomong ya. Ketutupan jendela juga ternyata direspon gitu ya sama si pohon bunga Kamboja direspon loh teman-teman. Ya, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ya, tahun ini tuh bukan hanya mulut dan patok, bukan hanya perkataan kita dari mulut kita dan yang mematok bukan ya, bukan hanya itu ya, tapi percepatan. Ya, karena teman saya tuh ngomong ke pohon buah mangganya 6 bulan 7 bulan baru berbuah. Ya, saya ngomong cuma 4 hari 5 hari ya, 2 minggu udah berbunga ya. Kemudian saya lihat lagi tambah banyak teman-teman. Nah mungkin kalau ada yang pernah saya kirimin, mungkin si Erniwati tuh yang di Makassar sama Lindiawati ya, saya pernah kirimin tuh fotonya. Saya ngomong, ini puji Tuhan nih hasil deklarasi. Saya ngomong, saya nyobain ternyata benar kejadian. Ya, jadi teman-teman harus punya iman yang melampaui keadaanmu, teman-teman. Ya, iman Abraham ini bicara tentang iman yang mengatasi masalahmu, iman yang melampaui keadaanmu, teman-teman ya. Jangan mikirnya gini, keadaan juga kayaknya makin susah. Kalau deklarasi nggak usah yang gede-gede, udahlah deklarasi biasa-biasa aja supaya
lebih gampang kejadiannya. Percayalah ya teman-teman ya. Mujizat besar banget ya. Mujizat kecil, mujizat sedang, semuanya gampang untuk Tuhan ya. Sakit pilek nih kayak saya ya. Sama kanker stadium 4 ya. Mungkin teman-teman ngomongin, oh kalau kanker stadium 4 puasanya harus 40 hari ya. Baru bisa sembuh. Kalau sakit pilek mah puasanya sehari 2 hari aja juga sembuh gitu kan. No, percayalah bagi Tuhan itu semuanya sama gampangnya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah mendiskon imanmu. Jangan pernah mendiskon impianmu. Jangan pernah mendiskon harapanmu. Jangan gara-gara oh keadaan juga kayak gini udahlah, gua mau jual rumah nih. Gua turunin aja lah supaya cepet ketemu di harga tengah, biarinlah murah juga kan lagi butuh duit. Jangan, nanti nyesal sendiri. Tanya sama Tuhan, ya Tuhan, harga paling maksimal berapa nih? Supaya tetap melampaui iman, gitu kan? Sesuai dengan yang Tuhan mau, melampaui keadaan, pakai iman, ya. Karena transaksi dalam kerajaan surga pakai iman. Betul, di dunia pakai duit, teman-teman ya. Tapi bicara tentang transaksi kerajaan surga yang heboh-heboh, yang ajaib-ajaib, yang mujizat-mujizat, nggak pakai duit, pakai iman. Makanya Tuhan ngomong minta ya, karena semuanya juga karunia, teman-teman. Ya, semua nih yang bisa dipakai sama Tuhan, kita semua nih yang dipanggil. Saya percaya sekali ini semua yang datang semua ini pasti dipanggil sama Tuhan. Ya, cuman ada yang respon, ada yang enggak. Ya, kita semua dipanggil dengan panggilan kudusnya. Tuhan panggil si A, si B, si C ya. Tapi ada yang respon enggak. Bersyukur kita ini didapati Tuhan sebagai anak-anaknya yang merespon panggilan kudusnya. Ya, makanya semuanya datang di Zoom Grace Ministry malam hari ini ya. Demikian firman Tuhan, nggak panjang-panjang, kesimpulannya aja ya teman-teman yang mau menikmati pemulihan segala sesuatu seperti yang Tuhan janjikan, ayo kita gayung bersambut sama Tuhan ya. Jangan Tuhan udah janji, kita mah tinggal duduk diam aja menerimanya gitu kan. Duduk manis aja, nyantai, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Nggak akan maksimal teman-teman. Percayalah, pemulihan segala sesuatu yang orang lain mungkin nikmati kita tidak akan maksimal. Percayalah, tetap bangun mesbah, bangun apimu, jaga mulutmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu, bicara tentang pelayanan Maria. No worship, no rain. Ya, setiap hari pastikan selalu ada pujian penyembahan, teman-teman. Ya, karena cuman itu yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Ya, kita betul, kita bisa kasih duit kita, betul. Tapi itu yang nikmati siapa? Pelebaran kerajaan surga di muka bumi. Tapi waktu kita betul-betul memuji, menyembah dia, mencintai dia dengan segenap hati, itu yang benar-benar bisa menjamah hati Tuhan. Ya, waktu menggerakkan hati Tuhan, maka seperti Maria, nggak perlu susah-susah ya. Nggak perlu pakai tenaga kan? Tuhan Yesus langsung take action ya. Kemudian, rapatkan barisan ya, supaya kita nggak gampang dibinasakan oleh iblis. Ketika pemulihan segala sesuatu terjadi, kita tetap nggak lebih suka mall daripada Tuhan, kita tetap lebih sayang Tuhan daripada mall ya, lebih sayang Tuhan daripada duit kita. Rapatkan barisan supaya di situ ada saling menasehati, saling menguatkan, saling mengingatkan ya. Jangan pernah sensitif sama teguran teman-teman ya, karena dengan ditegur justru kita akan bertumbuh ya. Di saat bertumbuh itu kita akan berbuah. Jangan gampang sakit hati, teman-teman. Jangan, ya. Kita ini laskar Kristus sejati loh. Ya, jangan manjakan dirimu, jangan manjakan hatimu, ya. Pedas-pedas sedikit omongan teman-teman kita di Komsel tapi itu membangun, terimalah, teman-teman ya. Karena Ahok juga lagi tuh ngomong, inget nggak teman-teman lagi dia mau dipenjarain kan? Dia ngomong tuh, musuh kita tuh mencium berlimpah-limpah, ya. Tapi teman kita mungkin ngomongnya pedas, seperti pisau menusuk ya. Tapi menjauhkan kita dari, menghindarkan kita dari kebinasaan, dari kejatuhan. Itulah ya teman-teman, kalau teman deket pasti ngomongnya kan udah nggak malu-malu lah ya, udah nggak asa-asa gitu kan. Tapi itu justru yang membangun teman-teman. Nasihat dan teguran itu yang membangun ya.
Tapi kata-kata yang manis-manis seperti madu, hati-hati ya teman-teman ya, nusuk dari belakang. Rapatkan barisan, jangan pernah keluar dari komunitas. Kemudian jadi berkat, jangan cuma menjadi penikmat berkat. Dan yang terakhir, minta iman Abraham. Ya teman-teman, saya waktu itu tanya, kenapa ya Tuhan harus iman Abraham? Terus Tuhan ngomong, supaya, terus saya disuruh mikir teman-teman. Terus saya ngomong, oh iya ya Tuhan, supaya apa yang Abraham miliki dan nikmati, kita juga memilikinya dan menikmatinya. Abraham itu kan salah satu orang yang terkaya juga ya di negeri timur ya teman-teman ya. Dan dikatakan Ishak itu kaya, kian lama kian kaya, menjadi amat sangat kaya. Deklarasi itu teman-teman. Kejadian 26 ayat 12-13, kalau mau jadi Ishak ya ganti dengan nama kita. Ya, Ishak ganti dengan nama siapa? Misalnya saya, Susan. Demikianlah Susan Julianti menabur. Dan Susan Julianti menuai hasilnya 100 kali lipat ganda. Karena Susan Julianti amat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga Susan Julianti Ardiwinata menjadi kaya. Kian lama kian kaya, bahkan menjadi amat sangat kaya. Deklarasi, teman-teman. 1 hari 5 kali, 1 hari 10 kali. Jangan biarkan mulutmu berdiam. Karena waktu mulutmu berdiam, otakmu berjalan, pikiranmu berjalan. Ini medan peperangan yang paling strategis untuk iblis kirim panah-panah si api. Jangan pernah mau ini jalan, ini diem. Mending ininya memuji Tuhan. Mending mulutnya deklarasi firman Tuhan. Mending mulutnya deklarasi apa yang menjadi cita-citamu, apa yang jadi hasrat hatimu yang paling dalam. Deklarasi itu pasti terjadi. Ya, cukup sekian kiranya ya teman-teman, ini pesan Tuhan. Waspada, jangan sampai penuaian jiwa berlaksa-laksa ternyata iblis berhasil. Ya, jangan sampai. Warning ya teman-teman ya. Ini jadi warning untuk kita. Kiranya semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Susan Yulianti atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Luar biasa. Masukan buat kita, ya. Berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga, berwaspada. Karena memang benar, kalau semakin kita dikasihi masalah berat, kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Dan karena kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin kuat dan gagah perkasa. Tapi kalau diberkati Tuhan luar biasa, orang yang diberkati Tuhan luar biasa, biasanya santai, biasanya malah benar jalan-jalan ke mall, makan ya, atau weekend dan sebagainya. Lama-lama luntur itu. Lama-lama jarang masuk Zoom, jarang masuk PD, jarang bersekutu dengan Tuhan. Di sana akhirnya langsung dituai sama iblis, ya. Berjaga-jaga dan berwaspada. Kalau Anda ingin mendengar ulang siarannya tadi, Anda bisa lihat di YouTube, ya. YouTube-nya hari ini Menara Doa Grace Ministry. Jangan lupa like and subscribe supaya Anda semakin mengerti akan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bu Susan Yulianti, ya. Dan kita boleh menjadi pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Ibu Susan. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Susan Yulianti dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Makasih Cilingling. Sama-sama, terima kasih. Ya, saya silakan Ibu Gembala Firman ini yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, membutuhkan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapak yang Maha Besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini kami merasa beruntung besar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bisa ikut
dalam ibadah PD Grace Ministry dalam Zoom pada malam hari ini. Tuhan, bukan saja kami menerima doa, pesan-pesan atau doa nubuatan dari Tuhan lewat hamba-Mu Cik Lingling. Hamba-Mu kan kami semua rekan-rekan saudara-saudara kami seiman mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Ibu Susan. Oh Tuhan, Engkau telah pakai mulut lidahnya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Apa yang kami dengar itu benar, ya dan amin. Firman-Mu warning bagi kami semuanya, agar kami boleh membangun mesbah keluarga, mengadakan hubungan yang intim kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kami dimampukan untuk menjaga 5 hal. Oh Tuhan, agar membawa hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi, dan bijaksana ya Tuhan. Untuk mengelola firman Tuhan lewat Roh Kudus dan firman-Mu dalam pikiran dan hati kami. Agar bertumbuh, kami dapat mendeklarasikan tentang iman yang benar dan suci di hadapan Tuhan. Sebab apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami perjuangkan, kami bawa kepada Tuhan dengan menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Bu Susan semakin indah di tangan Tuhan dalam rencana Tuhan. Kalau pada malam hari ini, oh haleluya, bisa berbagi firman Tuhan buat kami semuanya. Tuhan limpahkan berkat-Mu, Tuhan pakai semakin hari semakin ada kemajuan di dalam pelayanannya. Dalam pergumulan dan perjuangannya Tuhan selalu ada buat hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya, berkati bisnisnya, berkati pelayanannya. Tuhan buka jalan dan berkati pergumulannya. Tuhan Engkau jamah kalau saat ini Bu Susan sedikit terganggu flu Tuhan. Engkau sendiri akan menjamah sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Ibu Susan boleh sembuh kembali dan boleh dengan tubuh yang sehat dapat beraktivitas dengan baik dan melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Cik Lingling sampai hari ini dengan penuh semangatnya melayani Engkau. Haleluya, hamba-Mu terus berjuang untuk kerajaan surga. Tuhan, demi jiwa-jiwa hamba-Mu, oh haleluya, seakan-akan membuang waktu, membuang, oh haleluya, harga yang sangat mahal untuk melayani jiwa-jiwa ini. Maka Tuhan telah menyediakan upah dari jerih lelahnya. Haleluya. Bahkan Tuhan juga menyediakan hadiah sebagai, oh Tuhan, kesetiaannya kepadamu. Tuhan berkati keluarga besarnya. Oh Tuhan, anak cucu mantunya. Tuhan tahu pergumulan hamba-Mu ini. Baik untuk baksos hari-hari ini. Tuhan selalu cukupkan, bahkan lebih dari cukup, lebih dari apa yang dibutuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa pelayanan onset di, oh Tuhan, Hotel Mixwan. Kami juga berdoa pelayanan hamba-Mu Cik Lingling ada di Surabaya dan sekitarnya. Oh Tuhan, sampai menjangkau di luar kota. Dimanapun Tuhan percayakan, hamba-Mu melaksanakan dengan setia, dengan kerendahan hati dan kesabaran. Maka Tuhan juga memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan. Oh haleluya, berkat perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan melengkapi dengan karunia-karunia ilahi dalam pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tahu kebutuhan hamba-Mu untuk pelayanan sub ini. Tuhan tahu apapun yang tiap hamba-Mu minta kepada Tuhan. Tepat datang pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk haleluya, hamba-hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini. Baik kami serahkan Ibu Tan Cokyo. Tuhan juga kami serahkan juga Bapak Dr. Habelndun. Tuhan tolong Bapak Stephen Moses, Tuhan bersama istri. Tuhan dimanapun saat ini mungkin sibuk dalam pelayanan.